Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan tamyiz. Terakhir kita bahas tentang i'rab dari tamyiz. Tamyiz malhud senantiasa mansub. Adapun malfud dia mansub dan terkadang dia boleh dijer. Ketika dia dijer baik dengan mudhaf ilaih, dengan idhofah, atau dengan dimasuki oleh min bayaniyah, bukan min zaidah, maka otomatis i'rabnya berubah menjadi majrur. Sekarang kita masuk kepada tamyiz adad, yaitu jika ada angka biasanya angka tersebut melazimkan atau mengadakan tamyiz. Ada tamyiz setelah angka tersebut. Tetapi tidak semua angka setelahnya itu ada tamyiz yang mansub. Tidak setiap angka pasti setelahnya ada tamyiz yang mansub. Tamyiz yang mansub yang jatuh setelah angka itu bilangan dari belasan sampai 99. Adapun selain dari ini maka dia tidak mansub, meskipun terkadang penamaannya penamaannya sebagai tamyiz. Kenapa kok dinamakan tamyiz? Karena angka ini angka ini memang membuat jumlah mubham. Satu apa, dua apa, 99 apa, 100 apa, sehingga yang jatuh setelah angka ini dinamakan dengan tamyiz juga, meskipun bukan tamyiz secara istilah. Ya, masih bingung? Jangan bingung dengan penamaan, Pak. Nah, jadi ketahui realitanya saja. Realitanya. Baik, kata beliau, dal tamyizul adad. Maksudnya adalah isim nakiroh yang jatuh setelah bilangan atau angka. Al ismun nakiroh, isim nakiroh yang jatuh setelah angka atau jumlah atau bilangan. Terus beliau melanjutkan, itu bisa majrur atau bisa mansub. Jangan bingung di sini. Bisa majrur, bisa. Kalau majrur nggak keluar dari dua, Pak, ya kan? Kalau nggak mudhaf ilaih dia majruratul asma, itu nggak keluar dari dua keadaan. Kalau nggak mudhaf ilaih dia ya majrur, dimasuki oleh huruf jar. Terus kalau dia mansub, yang jatuh setelah angka itu mansub, maka langsung kita i'rab sebagai tamyiz, begitu. Nah, kok nggak di-i'rab tamyiz semua, Ustaz? Kok nggak di-i'rab sebagai tamyiz semua? Tidak di-i'rab sebagai tamyiz semuanya. Kenapa? Karena ada hitungan yang dihitung setelah angka tersebut nggak mansub, malah majrur sebagai mudhaf ilaih. Nah, baik, kita mulai. Di sini beliau mulai dari angka 3. Sebelum ke angka 3, kita bahas angka 1 sama 2 dulu. Biar sekalian, ya kan? Angka sekalian. Gimana kalau 1 rumah? Gimana kalau 2 rumah? Kalau 3 sudah dibahas di sini. Gimana kalau 1 sama 2? Kalau 1 rumah, apa bahasa Arabnya? Kalau 3 rumah kan 3 angkanya dulu, salasah buyut. Ya, kalau 13 salasata asyar bait. Kalau 23 salasau isyrun bait. Kalau 1 rumah, untuk 1 dan 2 angkanya di belakang. Baitun wahid darajah wahidah. Ana ulangi, baitun wahid atau darajah wahidah. Rajulun
Rajulun wahidun, mar'atun wahidatun. Dua rumah. Baitani. Kalau baitani saja itu apa? Isim musanna. Kalau pengen dimunculkan angkanya, ya, dikira-kira. Ini angka aturannya katah Pak ya. Tapi jarang dipakai. Kalau ada tahun gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang nggak dibaca. Ada tahun, apalagi tahun 1940. Sekarang 2023 piye. Ya kan? Baik, untuk 1 dan 2 sebagaimana tadi kita katakan apa? Angkanya di belakang, yang dihitung di depan. Jadi beda dengan angka-angka yang lain. Karena angka-angka yang lain itu angkanya dulu baru yang dihitung. Adat, istilahnya itu adat ma'dud. Adat itu angka, ma'dud itu yang dihitung. Tapi kalau 1 dan 2, ma'dud dulu baru adat. Yang dihitung dulu baru angkanya dan jumlahnya. Satu rumah. Baitun wahidun atau darajah wahidah. Rajulun wahidun, mar'atun wahidatun. Apa i'rabnya di sini? Angkanya ini naat, iya benar. Naat. Kalau baitan wahidan, darajatan wahidatan. Ru'aitu baitan wahidan wasatul mazru'ah. Saya melihat satu rumah di tengah sawah. Ru'aitu baitan wahidan. Ikut kepada i'rab sebelumnya karena sebagai naat. Nah. Kalau 2 baitani, mana angkanya? Sebutkan di sini. Baitani ithnani, darajatani ithnatani, darajatani ithnatani, seperti itu. Nah, sama i'rabnya. Nah, hanya nanti dibahas di halaman lain ya. Hah? Sepeda yang 2. Iya. Nah. Iya, kalau diterjemahkan 2 sepeda gitu. Kalau kita nggak ditambahin isnatani. Iya, nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa juga. Nah, karena di sana ada isim musanna. Ya kan? Maksudnya isim musanna itu diambil dari mufradnya, ya kan? Kalau isim mufrad sama jamak kan nggak diambil dari mufradnya, ya. Iya. Nggak apa-apa. Nah. Itu 1 sama 2 gampang, Pak. Nah. Gampang insyaallah. Sekarang 3. 3 sampai 10. 1 2. Berarti pengelompokannya 1 sama 2. Nomor alif 1 dan 2. Ba 3 sampai 10. Nah, kenapa kok dikelompokkan seperti ini? Ma'dudnya itu i'rabnya sama gitu. Ya. Nah, ma'dudnya i'rabnya sama. Baik, kembali ke buku. Kata beliau di buku, tamyizul adad min salasa ila asyara yakunu jam'an majruron. Tamyiz dari angka. Jangan nanti bingung, kok bisa tamyiz dari angka 3 sampai 10 itu jamak majrur. Kok majrur saya namanya tamyiz? Ya udah enggak usah jenengan pahami tamyiz yang mansub itu malfu sama malhud ya.
Intinya hitungan dari angka, penjelas dari angka begitu ya. Penjelas dari angka 3 sampai 10 itu jamak majrur. Jamak majrur. Jamak majrur. Jamak majrur misalkan salasa atau salasun. Bisa 2, Pak. Nah, bisa salasatun, bisa salasun. Yang jenengan pernah pelajari. Nah, itu di sini harus jamak sama majrur. Katanya harus jamak sama majrur. Nah, misalkan 3 rumah. 3 rumah. Salah satu buyutin. Nah, kalau sini nggak bisa. Pilih lain. Nah, darajat. Nah, kalau ini boleh salah satu buyutin, kita pakai buyut, tapi buyut nggak boleh ditaruh di sini. Kenapa? Karena salasa ini kebalikannya. Nah, kalau ini mudzakkar, ini kan mudzakkar, Pak ya. Baitun itu mudzakkar. Lihat mufradnya ya. Apalagi nih satu kok bikin bingung. Jangan bingung, Pak. Jangan bingung. Ini sebelum masuk kepada dia harus jamak dan majrur, ada kaidah, ada teori, ada aturan. Kalau hitungan 3 sampai 10 itu harus kebalikan dari sisi mudzakkar muannasnya. Kalau yang dihitung mudzakkar, ini kan mudzakkar, baitun, maka ini muannas. Kalau ini muannas, maka ini mudzakkar. Nah, salah satu usul. Kalau kau enggak salah seusul, karena usul itu jamaknya dari aslin. Aslin itu mudzakkar, makanya pakai salah satu. Nah, 4 kaidah. Apa, Pak? Arba'atu apa arba'u? Arba'u qawaid. Jangan lupa. Arba'u qawaida. Kenapa, Zat? Mamnu minas saraf. Angka memang pelan-pelan ya. Jadi enggak usah fasih-fasih banget, susah, Pak. Apa enggak apa-apa ya. Karena kita angka ini banyak sekali teori kaidahnya. Nah, ya kalau orang asli bahasanya bukan bahasa Arab ngomong masalah angka itu ribet. Masih mikir, masih loading dulu. Biasanya enggak pakai kaidah, wes ngomong aja. Misalkan 23 Isnan salasa. 23 di bahasa Indonesia kan seharusnya salah sama isyirin ya. 23 Isnan salasa. 23 kan. Baik, kembali ke sini, Pak. Ini salah sudah rojatin, karena darajah itu muannas, maka ininya salasu. Nah, kembali ke ini pembahasan kita, Pak. Ini ma'dud, hitungan atau tamyiz adat, jangan bingung ya. Tamyiz dari angka 3 sampai 10 itu jamak, harus jamak. Dan majrur sebagai mudhof ilaih. Sebagai mudhof ilaih. Nah, salah satu darrojatin, salah satu buyutin. Sampai sini jelas ya? Ada pertanyaan? Ya, Anda tanya sekarang. 9 kursi bahasa Arabnya. Mustamim. Tis'atu karosi. Iya. Tis'atu karosi. Pakai tis'atu, enggak pakai tis'u. Kenapa? Karena karosi mufradnya kursi mudzakkar, makanya pakai tis'atu karosi.
Saya duduk di 9 kursi misalkan. Jalastu ala tis'ati karosi. Karosi ini yang menjadi pembahasan kita. Misalkan, contoh lain, misalkan saya melewati 5 guru laki-laki. Jenengan? Roa itu Nggak apa-apa. 50. Roa itu roa itu komisatu mudarisin. Ra'aitu khamsata Roa itu komisata mudarisin. Mudarrisin. Ra'aitu khamsata mudarrisin. Begini? Mudarrisina. Jamak, jangan lupa. Jangan mudarrisatin ya. Nah, karena aku pengen guru laki-laki, mudarrisina. Nah. Kalau guru perempuan nanti khamsa, ra'aitu khamsa mudarrisatin. Seperti itu. Nah. Insyaallah kaidahnya bisa, Pak. Tinggal mungkin loadingnya ya. Butuh keseringan ya. Butuh keseringan. Makanya kalau dulu pas ketika kita belajar ini angka-angka, bab angka untuk ulangan udah pening gitu. Ya kalau angkanya kayak gini, kalau pas banyak-banyak itu Pak. Di tahun 1987 terjadi tawuran antara santri yang jumlahnya begini-begini. Waduh, suruh bahasa Arabin. Anda ingat dulu ketika imtihan itu, soalnya 5 dari ustadz aku. Tapi bikin pening Pak. Kenapa? Karena angka ini Pak. Kalau udah banyak nanti semakin pening. Kalau sedikit belum terlalu pening ya. Jangan pening ketika sedikit ya. Ya. Enggak apa-apa, jadi enggak terlalu cepat ya masalah angka, enggak masalah. Nah. Ya, ini adalah hitungan 3 sampai 10. Kalau 10 santri perempuan atau 10 santri laki-laki Pak Miftah? Iya. 10 santri laki-laki. Oke, bisa asyarutun, bisa asyarun. Asyaratu tolibina, iya. Bisa asyaratu tolibina, bisa asyaratu tullabin. Bisa pakai jamak taksir, bisa pakai jamak mudzakkar salim. Nah, 9 wali songo, 9 wali. Pak Bian, 9 wali. Wali songo udah 9 ya. 9 wali. Tis'atu awliya'ah. Tis'atul awliya. Kalau kasih alif lam, tis'atul awliya. Tis'atul awliya. Hah? Udah 9 wali itu. 9 kali 9. Tis'atul awliya. Nah, karena wali di sini masih umum Pak, bisa wali kelas, bisa wali ini, bisa wali ini ya. Indonesia wali songo. Nah, tis'atul awliya. Nah. Ada pertanyaan? Jadi ini susunannya menjadi mudhof ilaih. Nah, tak tambah sedikit, kalau dibalik, tak tambah sedikit ya. Kalau dibalik Pak, kalau dibalik boleh tidak merubah bentuk, tidak merubah. Muannas, mudzakkar enggak merubah, tetap seperti ini kalau dibalik. Tetapi susunannya nanti jadi naat man'ut. Kalau ini kan mudhof ilaih, benar enggak? Nah, tadi arba qawaidah ya. Begini ya. Kalau dibalik jadi naat man'ut.
Jadinya qawaidu arba. Kalau dikasih alif lam, al qawaidul arba. Salah satu al usul. Al usulus salasah. Benar enggak? Kalau dibalik jadi naat man'ut. Begitu. Nah. Sembilan wali. Wali yang 9. Berarti al-auliya at-tis'ah. Begitu. Kalau diterjemah ke bahasa Indonesia ya 4 landasan, 4 kaidah. Nah, kaidah yang 4. Nah, kalau dibalik, tapi kan kaidah yang 4 kurang enak ya, 4 kaidah begitu ya. Nah, hah? Kalau alif lam jelas jer. Nah, kira jelas fathah karena mamnu minas sarf. Nah. Al-auliya at-tis'ah. Nah. Dulu kita dikasih PR, bahasa Arabnya Pancasila. Pancalima, Pak ya? Iya. Ada yang tahu bahasa Arabnya? Pancasila. Dulu ketika baca-baca, oh Pancasila ini. Setelah itu tahu, oh bahasa Arabnya. Nah, bahasa Arabnya, tapi dijadikan susunan naat man'ut. Sebelumnya mudhof ilaih. Pancasila, mudhof ilaihnya bagaimana? Hah? Di sini usul memang pokok, pondasi. Sila itu kan 5 dasar pokok ya kan. Bahasa Arabnya seperti ini. Al-mabadi al-khamsah. Khamsatul mabadi. Mabadi itu mabda. Mabda itu asas. Ya kayak pokok, dasar, pondasi, ya sila. Pakai kata-kata mabda. Mabda itu apa? Ya aslun, asas. Asas. Jamaknya mabadi. Jadi ini yang dipilih kata-kata mabda. Mabda itu asas, aslun. Yang jamaknya mabadi. Nah, mabadi. Al-mabadi'ul khamsah. Hah? Bisa, tapi masyhurnya ini yang dipakai. Nah, istilah ini yang dipakai. Nah, al-mabadi'ul khamsah. Al-awwal al-uluhiyah katanya. Al-thani al-insaniyah. Hah? Al-salis al-adalah. Al-ittihadiyah. Kalau bahasa Arab apa, Pak? Ittihadiyah apa? Tapi sama orang liberal kan ditarik-tarik kan maknanya. Al-ittihadiyah. Yang keempat? Karena al-musyawarah, apa? Asyuro, Masya Allah. Ada semua di Al-Quran itu, Pak. Asyuro, al-akhir, al-khamisah, al-adalah. Apa semua, Pak? Apa maknanya? Apa al-uluhiyah? Tapi kan bisa ditarik kan kalau orang memahaminya ketuhanan yang Maha Esa ya kan. Kalau diartikan monoteisme ya satu Tuhan ya bagus. Hanya Allah ya kan. Tinggal ditarik maknanya kepada apa? Tauhid di sini bukan hanya tauhid rububiyah ya kan. Uluhiyah yang paling utama ya kan. Masalah tauhid. Nah, ini itu yang pengen banyak dirubah oleh orang-orang apa? Ateis ya, komunis ya. Nah, sila pertama itu. Nah. Ya, ini politik ya. Saya nyentuh politik. Yaitu faedah tentang angka 3 sampai 10. Nah, angka 3 sampai 10. Kayak usul sittah ya. Usul itu idhofah atau naat man'ut? Hah? Al-usul sittah. Naat man'ut asalnya sittatu usulin. Sittatu usulin. Nah. Itu 3 sampai 10 jamak majrur. Jangan lupa jamak majrur. Nah. Di Al-Qur'an bagaimana, Pak? Atau di hadis?
Enggak boleh itu. Wahidun baitun. Enggak bisa. Nah. Baitun wahidun. Wahidun bait. Enggak bisa. Wahidah dan roja enggak bisa. Kalau kasih min boleh. Wahid minal buyut. Wahidah minad darajah. Boleh. Tapi harus ada minnya. Nah. 3 sampai 10 ya. 3 sampai 10 dibalik. Itu kelebihannya, angka 3 sampai 10. Nah. Berarti ini terjemahnya apa ini, Pak? Qaid arba ini? Kaidah yang 4 atau 4 kaidah. Berbeda Pak ya, kalau kaidah keempat lain lagi, Pak. Kaidah keempat lain lagi. Nanti al-qaidatur rabi'ah beda lagi nanti. Itu urutan itu beda. Nanti ikut isim fa'il nanti. Ya, pensil yang kelima. Misalkan al-qalamu al-khamis, nanti takut pecah, jangan kesini dulu. Nah, intinya beda. Kalau urutan itu beda. Kalau ini nih hitungan biasa. 4 kaidah, bukan urutan. Kalau urutan nanti beda lagi, nanti dibahas di sini. Nah. Takut muncul pertanyaan, Ustaz, kalau santri yang ketiga beda. Kalau salah satu tulab 3 santri. Kalau santri yang ketiga itu 1 orang, ya kan? Iya. Nah. At-talibus salis begitu. Kenan man'ud. Nah. Baik, lanjutkan. Sekarang tamyiz yang kedua ya. Yang pertama tadi tamyiz adat min salasa ila asyarah jamak majrur, contohnya ra'aitu arba'ata rijalin. Rijal, ini rijal i'rabnya ini takut membingungkan jenengan, Pak. Rijal tamyiz majrur bil kasrah. Tamyiz kok majrur? Kalau jenengan bingung buang aja tamyiznya. Majrur bil kasrah begitu. Kalau masih bingung atau masih ambigu, masih tamyiz majrur. Yang kedua sekarang angka 11 sampai 9. Kata beliau di sini tamyizul adad min ahada asyar ila tis'a wa tis'in yakunu mufrad mansub. 3 sampai 10 jamak majrur. Sekarang 11 sampai 99 mufrad mansub. Mufrad mansub. Ini Pak yang tamyiz ori. Kenapa? Karena mansub. Mufrad mansub. Jadi jatuh setelah 11 sampai 99 mufrad mansub wajib. Dan kedudukannya sebagai tamyiz. Contoh yang paling mudah kemarin saya melihat 11 bintang sujud kepadaku, kata Yusuf. Ahada asyara kaukaban. Kaukaban mufrad enggak? Mufrad. Terus mansub enggak? Mansub. 11 sampai 99 mufrad mansub. Contoh lain misalkan 20 Ishruna 20 santri. Ishruna taliban. Ishrina taliban misalkan atau ishruna taliban. Kalau angkanya kan fleksibel Pak ya, tergantung ke kedudukan. Ra'aitu ishrina, marartu bi ishrina, ya kan? Ishruna taliban fil fasli. Di sini ishruna taliban karena mubtada, ya kan? Inna ishrina taliban, ya kan? Begitu. Inna ishrina taliban, tergantung kalau angkanya. Tapi kalau yang dihitung ma'dudnya wajib mufrad dan mansub. Terus di sini mufrad mansub ini dipecah, Pak. Kok dipecah, Ustaz? Iya, untuk belasan mufrad mansub juga, tetapi ada beberapa kaidah berkaitan dengan muannas mudzakarnya. Benar enggak? Ini pecah, Pak. Ini belasan. Ini selain belasan. Kalau selain belasan, Pak, selain belasan 20 sampai 99 itu enggak melihat apa? Enggak memiliki kaidah seperti belasan. Ya kan?
Belasan ada kaidahnya kan? Yang jenengan pelajari di mana itu? Hah? Ada yang ingat? Di Muhtarot maksud Anda. Di bab apa itu? Jenengan pelajari apa? Adat murokkab. Adat murokkab masuk bahasan apa? Isim mabni. Isim mabni jenengan pelajari salah satunya adalah adat murokkab, terus ba'dud duruf ya kan? Terus isim apa lagi? Isim mausul, isim isyarah, isim istifham ya kan? Isim isyarat. Terus salah satunya adat murokkab. Adat murokkab itu hitungan belasan. Hitungan belasan di sini Pak, tamyiznya atau ma'dudnya mufrad mansub. Tetapi hitungan belasan ini memiliki kaidah tersendiri berkaitan dengan mudzakkar muannasnya, ya kan? Kalau misalnya dihitung mudzakkar, nanti seperti apa, ya kan? Benar enggak? Atau sudah lupa? Ya ada kaidahnya. Bahkan di belasannya tersendiri dari 11 sampai 19 itu dipecah lagi. Untuk 11 sama 12 mudzakkar, ya. Muannas. Kalau 13 sampai 19 kebalikan. Waduh mumet. Ya gitu Pak angka itu. Bener kan? Nah, iya seperti itu. Intinya yang dihitung tetap mufrad dan mansub. Mufrad mansub. Nah, kalau diperinci lagi hitungan 11 ya memang panjang lagi. Nah, panjang lagi. Intinya mufrad mansub terjatuh setelah hitungan ini 11 sampai 99. Nah, di buku ada contoh fil fasli salasatin atau salasatan itu Pak. Salasatun. Kenapa bunyinya salasatun? Sebagai mubtada Pak. Fil fasli itu khabarnya muqaddam dari jar majrur. Salasatun wa salasuna apa? Taliban. Salasatun wa salasuna taliban. Di kelas ada 33 siswa. Di kelas ada 33 siswa. Talibannya apa itu? Mufrad mansub. Kenapa? Untuk 3 ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Miftah. Salah satu atau salah sun? Ya, jenengan harus kritis begitu Pak. Pokoknya angka yang bisa mudzakkar muannats jenengan tanyakan. Kenapa kok salah satu kok enggak salah sun? Apakah haram salah sun? Enggak haram, bisa juga. Dilihat kan tadi ada kaidah 3 sampai 10 kebalikan. Loh Ustaz, kok enggak tulab? Enggak, karena ini 11 sampai 99 mufrad mansub. Kok bingung Ustaz? Enggak bingung. Taliban, Pak. Kalau pengen talibatan Ustaz berarti salasun nanti. Salasun. Nah, salasun. Itu penjelasannya di bawahnya itu. Di bawahnya itu nomor 4. Iya. Wahidatun wa thalathun. 31, 21 bisa wahid wa ishrun, wahid wa thalathun, wahidatun wa ishrun, wahidatun wa thalathun. Berbeda kalau 11. 11 kok beda? Ya belasan beda sendiri. Makanya anak nggak berinci takut lama. Kalau 11 itu nggak pakai wahida asyar, wahidata asyara. Kalau untuk 11 pakai ahada asyara atau ehda asyrota. Banyak sekali ada aja. Iya begitu Pak. Untuk belasan itu ahada asyar. Makanya tadi ahada asyara kaukaba. Kok nggak pakai wahid Zat?
Kalau enggak wahidata ya kan? Enggak, untuk 11 khususon ya. Pakai ahada atau ihda. Nah. Ihda asyrata. Kalau ahada asyara, benar. Nah. Jadinya itu jadinya sama. Yang dihitung. Yang dihitung apanya? Jenisnya. Iya. Nah, karena bukan hitungan 3 sampai 10 ya kan? Jadi di ahada asyara kaukaban, ihda asyrata imro'atan. Ya. Ya, kalau 13 sampai 19 kebalikan. Salasata asyar tauliban, salasa asyrata taulibatan, ya. Hati-hati di puluhannya, asyarahnya ini juga mudzakkar muannas, muannas mudzakkar. Anda enggak merinci takut bingung duluan. Yang penting ini fokus kepada mufrad mansubnya. Hah? Ininya yang dikeluarkan. Itunya yang dikeluarkan, enggak hitungannya, enggak. Yang dihitung tamyiznya. Ya. Ada dari Rasul dari pelajari ya. Masya Allah. Jadi begitu hitungan Pak. Nah, hitungan. Kalau udah panjang kadang bingung. Misalkan 2023 Masehi, apa bahasa Arabnya Pak? 2000 dulu. Memang ada dua, bisa dari buntutnya, bisa dari kepalanya. Kita dari 2000-nya, 2000 alfan. Alfani. 23 salah apa? 23. Nah, ya. Terkadang pikiran dulu mumet membuat mentakbirkan itu ragu. Iya, alfan salah satu isyrun. Salah satun wa isyruna masihiyatan. Tapi bukan salah satun, Pak. Salasun. Karena masihiyah itu muannas. Ya. Salasun wa isyruna masihiyah. Sama dengan hijriyah. Nah, sama dengan hijriyah. Nah. Ya, kaidahnya seperti itu. Nah, kaidahnya seperti itu. Makanya sini angka Pak sampai halaman angka sampai halaman 90. Banyak banget Pak ya. Nah, jenengan akan benar-benar menguasai kalau udah praktek dan mengajarkan. Kalau jangan paham di kelas insya Allah lupa. Karena yang lebih mudah dari angka terkadang lupa. Apalagi angka, waduh mumet tadi. Nah, kalau jenengan ngajarkan insya Allah nggak lupa. Apalagi dipraktekkan. Praktekkan ngomong. Tapi sekelas santri aja kadang masih belepotan. Sekelas ustadznya kadang juga ya begitu. Udahlah, nggak usah pakai kaidah kalau angka ya. Yang penting mafhum, namanya komunikasi, yang penting dipahami, nggak usah pakai kaidah. Ya baik, ini udah dapat sedikit ya, nggak apa-apa. Itu 11 sampai 99 Pak. Terus yang terakhir itu mufrad majrur Pak. Ratusan sama ribuan. Ratusan sama ribuan. Misalkan 100 santri. 100 apa? Mi'ah, 1000 alfun. Jatuh setelah ratusan sama ribuan itu mufrad bukan jamak. Mufrad tetapi majrur. 1.000 rupiah, alfu rubiyatin. 1.000 rupiah, alfu rubiyatin. 1.000 malam, alfu lailatin. Gak ada alfatu Pak ya. Mi'atu nggak ada mi'u. Jadi dia enak, jangan nggak lihat mudzakkar muannas. Nggak ada alfatu, alfu lailin, alfu lailatin, alfu tolibin, tolibatin. Yang penting jangan dijamak, alfu tulab nggak boleh. Jamak itu miliknya 3 sampai 10.
Nah, mi'ah juga begitu. 100 rupiah, mi'atu rupiah. 100 ribu. Mi'atu alfin. Ya kan? Mi'ah 100 ribu, alfin. Mi'atu alfin. Nah, 300 ribu. Tiga. Salah sumiatin atau salah satu miatin atau salah sumiatin, nggak ada jamaknya kalau mi'ah. Nah, karena mi'ah itu muannas, makanya salasu mi'atin, 300 rupiah, rubiatin. Kalau 300 ribu beda lagi, Pak. Salah satu alafin, bukan salasu. Kenapa? Karena alaf jamak dari alfun, ya kan? Makanya salah satu alafin. Ya. Seperti itu angka. Di buku itu contohnya untuk tamyiz 100, 1000 dan kelipatannya semuanya mufrad majrur. Contoh, hadarul hafla, telah hadir di apa? Di perayaan atau di acara itu berapa? Arba'u mi'atin. Tuh, arba'u, Pak, enggak arba'atu. Yang dimudhofkan kepada mi'ah selalu mudzakkar, enggak pernah arba'atu mi'ah. Salah satu mi'ah, khamsatu mi'ah enggak boleh. Khamsu mi'ah, arba'u mi'ah, tis'u mi'ah, sittu mi'ah, sab'u mi'ah, enggak boleh sab'atu mi'ah. Enggak boleh. Kenapa? Karena mi'ah sudah muannats. Itu arba'u mi'ati syabin. Itu, Pak, jadi syabin. Kenapa? Karena ratusan atau puluhan. Ratusan. Makanya jadi mufrad majrur. Arba'u mi'ati syabin. Mananya? Arba dengan mi'ah. Itu masalah penulisan. Sebagian mengatakan pisah, sebagian mengatakan gabung aja. Nah. Arba'u mi'ati syabin. Besok terakhir ya, insyaallah. Insyaallah untuk angka jangan habiskan waktu murojaah nanti ke angka, Pak. Karena angka itu menyedot banyak apa? Bensin ya, banyak tenaga. Takut pembahasan yang lain apa? Sudah lemah, sudah capek, Ustaz, aku nyerap angka ini hampir 1 jam. Jangan, Pak. Eman ya. Angka insyaallah nggak banyak keluar, tapi nggak banyak insyaallah. 1 atau 2. Nah, untuk bumbu aja. Ya. Kalau soalnya misalkan ada 20, 19-nya mudah, satunya angka biar rodok mumet sedikit, ya kan, garamnya. Ya, insyaallah sampai sini aja, kita lanjutkan besok. Terakhir dan pekan depan ujian. Untuk materi ujiannya besok akan disampaikan insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.